Halo sahabat Epik, kekalahan Amerika di Ukraina, runtuhnya hegemoni militer terkuat dunia dimulai. Judul ini bukan lagi sekadar pertanyaan, sahabat Epik. Ini adalah sebuah proklamasi, sebuah pernyataan tegas tentang realitas geopolitik yang sedang terkuak di depan mata kita. Kita tidak lagi bertanya, apakah mungkin? Swing, tapi menegaskan, ini sedang terjadi. Hegemoni militer terkuat dunia yang dikdaya selama beberapa dekade kini mulai runtuh, dan Ukraina adalah panggung dramatis bagi keruntuhan tersebut. Lihatlah Ukraina, negara yang didukung penuh oleh kekuatan Barat, dipersenjatai dengan teknologi canggih, dan didanai oleh triliunan dolar, kini terhuyung-huyung di tepi jurang kekalahan. Ramalan para analis yang dulu meremehkan kekuatan Rusia terbukti salah telak. Ketahanan Ukraina yang dipompa media Barat ternyata rapuh di hadapan realitas lapangan. Dan apa respons Amerika Serikat? Retorika kosong, janji-janji bantuan yang semakin menipis, dan yang terpenting, ketidakmampuan untuk mengubah arah permainan. Sahabat Epik, ini bukan lagi tentang bantuan militer yang kurang atau strategi yang salah. Ini adalah tentang ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan adidaya yang dulu mendikte dunia, kini hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat Ukraina bergerak menuju kehancuran. Ukraina, medan perang di Eropa Timur, tiba-tiba saja menjadi kaca pembesar yang memperjelas kerentanan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik citra adidaya militer Amerika. Bukan berarti Amerika Serikat secara fisik kalah di medan tempur Ukraina. Mereka toh tidak secara langsung mengerahkan pasukannya di sana. Namun, kekalahan dalam konteks ini bisa jadi lebih subtil, lebih meresap ke dalam fondasi kekuatan. Kekalahan dalam proyeksi pengaruh, dalam kemampuan untuk mendikte alur peristiwa global, dalam mempertahankan narasi superioritas yang selama ini menjadi bahan bakar hegemoni. Kita saksikan dengan jelas, Ukraina akan menyerah. Ini bukan lagi prediksi, ini adalah keniscayaan yang hanya tinggal menunggu waktu. Semua indikator mengarah ke sana. Kelelahan pasukan Ukraina, menipisnya amunisi, demoralisasi akibat kegagalan serangan balik, dan yang paling krusial, hilangnya harapan akan bantuan signifikan dari Barat yang semakin ragu dan terpecah. Penyerahan Ukraina akan menjadi tamparan keras bagi kredibilitas Amerika Serikat. Ia akan menjadi simbol telanjang dari ketidakmampuan Amerika untuk melindungi sekutunya, untuk mempertahankan janjinya, dan untuk mewujudkan ambisi geopolitiknya. Mungkin saja Amerika Serikat masih merupakan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Namun hegemoni bukan hanya tentang angka-angka statistik. Hegemoni adalah tentang pengaruh, daya tarik, kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi dunia. Dan disinilah kita melihat potensi erosi yang paling signifikan. Dunia tidak lagi unipolar. Kekuatan-kekuatan alternatif seperti China, Rusia, bahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin percaya diri untuk menantang tatanan yang didominasi Amerika. Negara-negara berkembang mulai mencari jalur sendiri, tidak lagi serta-merta mengikuti arahan Washington. Jaringan aliansi yang dulu setia mulai mempertanyakan relevansi dan efektivitas kepemimpinan Amerika. Ingatkah kita dengan Afghanistan? Penarikan Amerika Serikat yang kacau balau, meninggalkan Taliban berkuasa kembali? Ukraina akan menjadi Afghanistan jilid 2 bagi Amerika. Sebuah pengulangan memalukan dari kegagalan, kekalahan, dan penarikan diri yang terburu-buru. Seperti Taliban yang dulu tak terkalahkan di padang pasir Afghanistan, Rusia membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tangguh, gigih, dan tak gentar menghadapi tekanan Barat di medan perang Ukraina. Amerika Serikat sekali lagi akan menarik diri, meninggalkan Ukraina dalam reruntuhan, persis seperti yang mereka lakukan di Afghanistan. Ini adalah pola yang jelas, sahabat Epik, pola kemunduran, pola kekalahan.
Di tengah keruntuhan hegemoni Barat, Asia justru bangkit dengan kekuatan yang mengagumkan. Dan di jantung kebangkitan Asia ini, Indonesia berdiri tegak. Indonesia dengan demokrasinya yang matang, pembangunannya yang pesat, dan sumber daya manusia yang melimpah, bukan lagi sekadar negara berkembang. Indonesia adalah kekuatan yang sedang tumbuh, suara yang semakin diperhitungkan di panggung dunia, dan mitra yang semakin dicari oleh berbagai negara. Kita lihat bagaimana Indonesia memimpin di ASEAN, menginisiasi perdamaian, mendorong kerjasama ekonomi, dan menunjukkan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Ini adalah bukti nyata bahwa pusat gravitasi dunia sedang bergeser ke Asia, dan Indonesia adalah bagian penting dari pergeseran tersebut. Demokrasi Indonesia yang dinamis, meskipun tidak sempurna, membuktikan bahwa demokrasi ala Barat bukanlah satu-satunya model yang valid. Indonesia berhasil membangun demokrasi yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal, yang mampu mengakomodasi keberagaman, dan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan tekad kuat Indonesia untuk maju dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Dan yang terpenting, sumber daya manusia Indonesia yang melimpah, generasi muda yang cerdas, kreatif, dan bersemangat adalah aset tak ternilai yang akan mendorong Indonesia menuju puncak kejayaan. Fiksi ilmiah mungkin pernah membayangkan keruntuhan adidaya terjadi karena serangan alien atau bencana alam dahsyat. Namun, realitas geopolitik seringkali lebih halus, tapi tak kalah mematikan. Keruntuhan bisa terjadi karena erosi kepercayaan diri, karena hilangnya legitimasi, karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan inilah yang sedang kita saksikan pada Amerika Serikat. Kepercayaan diri mereka terluka parah di Ukraina. Legitimasi mereka di mata dunia semakin dipertanyakan, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan tatanan dunia multipolar yang baru tampak sangat diragukan. Sahabat Epik, ini bukan lagi sekadar analisis. Ini adalah deklarasi tentang perubahan zaman. Era hegemoni tunggal telah berakhir. Dunia sedang bergerak menuju keseimbangan kekuatan yang baru, di mana Asia dan Indonesia sebagai bagian pentingnya akan memainkan peran yang semakin dominan. Penyerahan Ukraina akan menjadi batu nisan bagi ambisi hegemoni Amerika, dan kebangkitan Indonesia akan menjadi mercusuar harapan bagi tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar. Sekali lagi, ini adalah perspektif yang kuat, sebuah narasi yang berani. Tapi dunia memang sedang bergerak ke arah yang berani dan tak terduga. Bagaimana pandangan sahabat Epik? Apakah narasi keruntuhan Amerika ini semakin meyakinkan? Apakah Indonesia benar-benar siap untuk mengambil peran yang lebih besar di panggung dunia? Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Pendapat kalian akan memperkaya wawasan kita semua dalam memahami perubahan zaman yang epik ini.